sejarah Gua Pawon yang begitu panjang. Saya pun tertarik untuk menggali informasi masa lalu dengan ditemani Sophie, rekan indigo saya. Nah Sophie, sekarang kita sudah berada di dalam kawasan Gua Pawon sendiri. Nah Sophie, bisa sedikit flashback nggak mengenai kawasan Gua Pawon ini sendiri? Kalau di sini flashbacknya aku kayak masa lalu ya, ini di masa lalu, orang-orang masa lalu yang menggunakan bajunya itu kayak yang pakai daun alas daun gitu. Ya. Ini udah mulai ada yang datang. Oh, tadi Sophie, aku ngeliat Sophie ke arah situ terus melihat ada sosok apa? Itu sosok kayak siluman kelelawar lagi. Siluman kelelawar. Oh, ada siluman juga di sini ya. Sebelah situ kan tadi. Di situ. Di situ aku melihat ada kera warna putih. Tapi besar, tingginya sama? Besar, sekitar 2 meter ada kali ya. Nah di situ ya langsung kayak kita tuh kayak menarik dia gitu. Iya. Coba kita lihat sebelah sana, Seth. Iya. Inilah Goa Pawon, sebuah gua di daerah Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Gua ini diduga masih banyak menyimpan peninggalan zaman prasejarah yang belum terungkap. Sejarah asal mula orang Sunda selalu menjadi cerita misteri yang menarik untuk diungkap, baik dari sisi ilmu pengetahuan maupun supranatural. Dan tempat yang diyakini dihuni oleh nenek moyang pertama orang Sunda adalah Goa Pawon yang berlokasi di kawasan Gunung Pawon, Desa Masigit, Padalarang, Jawa Barat. Goa yang diperkirakan telah dihuni manusia purba sejak zaman prasejarah, kurang lebih 9.000 tahun yang lalu, terletak di atas tebing
dengan ketinggian sekitar 700 meter di atas permukaan laut. Goa yang selintas terkesan pengap dan berbau kotoran kelelawar ini terbentuk dari gugusan batu gamping. Dan di salah satu ruangannya memiliki semacam cerobong atau lubang besar di bagian dinding atapnya. Di balik keindahan alam Kabupaten Bandung yang menyatu dan menyita perhatian, terdapat sebuah situs yang dikenal dengan nama Situs Gua Pawon. Situs purbakala ini dikenal atau diyakini sebagai peninggalan sejarah yang menjadi cikal bakal dari lahirnya kebudayaan masyarakat Sunda. Bagaimana cerita selengkapnya? Bersama saya, Nesya Silvia, akan mencoba menguak sejarah di tempat ini. Dalam perkembangannya, goa yang kini dijadikan sebagai tempat wisata andalan di daerah Padalarang banyak dikunjungi oleh warga masyarakat yang sekedar ingin melihat peninggalan masa prasejarah, sekaligus menikmati keindahan alam, atau yang sengaja datang berziarah untuk mendoakan leluhur tanah Sunda. Konon, ada beberapa nama tokoh gaib yang dipercaya sebagai leluhur yang dulu menghuni tempat ini. Ya, pernah saya bertemu gitu kan sama para leluhur di sini yang dipanggilnya Ibu Sepuh sama Rama Sepuh. Terus ada juga Eyang Tunggal, terus Eyang Mas Gumulung, terus ada juga Eyang Purba Kawasa, Eyang Purba Asih, Eyang Purba Wisesa. Untuk memperoleh informasi ilmiah seputar sejarah Gua Pawon, untuk mencapai gua utama, jalan mendaki dan cukup terjal. Saya lalui dengan hati-hati. Ini penelitian yang sudah kita lakukan selama ini di Gua Pawon. Ini kegiatan ekskavasi, sudah 6 kotak, sudah 3,20 meter. Kang Lufika sebagai ketua dari tim penelitian dari Balai Arkeologi Bandung, waktu melakukan penelitian di Gua Pawon ini khususnya menemukan apa, Kang? Banyak ya, saya katakan dari hasil penelitian arkeologi di Gua Pawon, saya katakan ini temuan sangat lengkap. Dan tidak hanya sisa budaya yang kita dapatkan, jadi sisa budaya materi seperti yang selama ini didapatkan dari penelitian arkeologi, kita juga menemukan manusianya. Jadi artinya kita mendapatkan kehidupan yang cukup lengkap di Gua Pawon itu. Artefaknya sangat beragam, manusianya pun tidak hanya satu individu kita dapatkan. Dari hasil ekskavasi terakhir di 2014 yang lalu, paling tidak kita sudah mengumpulkan 6 individu yang kita temukan di Gua Pawon ini. Nah, kalau dari jenis-jenis artefak yang ditemukan untuk menunjang adanya indikasi kehidupan manusia purba di Gua Pawon ini apa saja, Kang? Nah, yang terbuat dari batuan, kita dapatkan ada perkutor, alat batu pukul. Kemudian kita dapatkan alat-alat serpih dari bahan obsidian berupa pisau, lancipan, gurdi. Kemudian dari tulang mereka ulah lebih lanjut, dari tulang-tulang yang mereka makan, mereka buru, tulang mereka buat jadi lancipan, jadi mata panah, ada lancipan tunggal, ada juga lancipan ganda di sana, dan juga ada sisa perhiasan yang kita dapatkan di sini. Kita tidak tahu siapa yang memakai perhiasan itu, tapi perhiasan yang kita dapatkan di Gua Pawon itu diantaranya ada yang terbuat dari gigi ikan, gigi hiu, satu seri deh di lubang bagian akarnya. Itu berupa kalung atau dibikin seperti apa? Nah, saya tidak menemukan pengikatnya, tapi besar kemungkinan diikat, disatukan. Kemudian juga dari bahan moluska. Itu cangkang moluska itu mereka olah juga jadi perhiasan. Kemudian dari taring kucing-kucingan, bisa aja dari harimau atau kucing hutan mereka olah jadi perhiasan. Meski dari usia, kerangka manusia yang ditemukan merupakan yang tertua di Jawa Barat, namun masih diperlukan penelitian lebih lanjut. Apakah benar manusia prasejarah yang mendiami Gua Pawon merupakan leluhur orang Sunda? Kalau kita lihat temuan arkeologi selama ini, kalau kita ambil kawasan geografis, Tatar Sunda,
di Tambak Sari kita temukan 1 gigi manusia purba. Umurnya di lapisan tanahnya 600.000 tahun yang lalu. Bisa juga jadi itu Ki Sunda. Tapi tanda tanya juga, apakah Gua Pawon? Nah, itu penting nanti dilakukan penelitian dari unsur DNA-nya. Kita bikinkan seriasi DNA-nya, DNA manusia Pawon. Prasejarahnya yang disebut Ki Sunda, misalnya sudah dapat umurnya 9.500. Kalau misalnya dapat yang lebih bawah lagi, akan lebih tua lagi. Penamaan Goa Pawon sendiri berasal dari masyarakat sekitar. Pawon dalam bahasa Sunda berarti dapur. Karena pada saat pertama didatangi, di sekitar gua ini banyak ditemukan tulang belulang sehingga terlihat mirip sampah dapur. Dari situlah kemudian gua ini dinamakan Goa Pawon. Mendengar sejarah Goa Pawon yang begitu panjang, saya pun tertarik untuk menggali informasi masa lalu dengan ditemani Sofi, rekan indigo saya. Nah Sofi, sekarang kita sudah berada di dalam kawasan Goa Pawon sendiri. Nah Sofi, bisa sedikit flashback nggak mengenai kawasan Goa Pawon ini sendiri? Kalau di sini flashbacknya aku kayak masa lalu ya, ini di masa lalu, orang-orang masa lalu yang menggunakan bajunya itu kayak yang pakai daun alas daun gitu. Ya, ini udah mulai ada yang datang. Oh, tadi Sofi, aku ngeliat Sofi ke arah situ terus melihat ada sosok apa? Ya, itu sosok kayak siluman kelelawar lagi. Siluman kelelawar. Oh, ada siluman juga di sini ya. Sebelah situ kan tadi. Di situ tuh, di situ. Terus aku melihat ada kera warna putih. Tapi besar, tingginya besar sekitar 2 meter ada kali ya. Nah di situ ya langsung kayak kita tuh kayak menarik dia gitu. Iya. Coba kita lihat sebelah sana, Sof. Iya. Nah Sofi, sekarang kita agak lebih masuk ke dalam Goa Pawon ini ya. Sekarang yang Sofi lihat itu bagaimana kondisinya? Di sebelah situ, sebelah kiri itu aku lihat di situ ada kayak sosok ibu-ibu, rambutnya panjang, menggunakan selendang juga, warna ungu selendangnya. Di situ juga lagi duduk, lagi ngeliatin kita. Nah kalau Sofi bisa bantu nggak ikut coba mendeteksi aura di sini? Bisa. Saya tertantang untuk merasakan aura penghuni gaib di salah satu sudut Goa Pawon. Di sini. Ini sosok yang tadi, yang ibu-ibu yang menggunakan selendang ini, tepatnya ada di depan. Salaman lagi. Kenalin teman. Iya, agak panas sih, iya. Mainnya makin apa, tegang banget. Dia juga capek tadi pas salaman juga, soalnya kan berlawanan energi sama kita. Dianya nggak kuat gitu. Iya. Baik Sofi, terima kasih atas penjelasannya ya Sofi. Iya.